Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Saya Samuel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Iya, sangat spesial ya. Beliau adalah Romo Roni dan Oma Sisil. Selamat pagi Romo Roni, selamat pagi Oma Sisil. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023. Sebagai orang Katolik nih kita hari ini memperingati satu Santo Louis Martin, yang kedua Santa Maria Azelie Martin, yang ketiga Santo Yohanes Gualbertus. Dan kali ini kita ada topik pembahasan ya, apa itu Samuel? Topik pembahasan kita kali ini tentang pengaku iman, ya, yaitu dari Santo Henricus yang memerintah demi kemuliaan Tuhan. Kita langsung saja ya, kita minta Romo untuk mengupas itu. Silakan Romo, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, Santo Henricus ya, memerintah demi kemuliaan Tuhan. Ya, Santo Henricus itu diberi satu nama julukan yang luar biasa, yaitu Henricus de Sanker, artinya Henricus sang jagoan. Henricus sang jagoan yang sungguh luar biasa ya. Jagoan berarti jago dalam arti fisik, dan konteks kita saat ini berarti jago dalam arti iman ya, dalam arti iman. Berarti kejagoannya, kejantanannya diteguhkan demi kerajaan Allah, dan oleh karena itu sepanjang hidup dan karya pelayanannya dia menggunakan kedudukannya, menggunakan jabatannya untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Maka ada begitu banyak cobaan, tantangan, ada begitu banyak persoalan yang menghantam seluruh karya pelayanannya, namun ia tetap setia pada Yesus, pada Sang Juru Selamat kita yang ia imani. Maka sering disebut, Santo Henricus itu juga disebut sebagai salah satu yang senantiasa meneguhkan iman orang Katolik lewat cara hidup dan teladan hidupnya yang rendah hati. Teladan hidup Santo Henricus itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun jabatan yang kita miliki, apapun profesi yang kita miliki sebagai manusia, itu pertama kita harus lihat dalam kacamata iman. Itu anugerah Tuhan. Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, dan kita harus menggunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak boleh sombong atas jabatan yang kita miliki, atas keberhasilan kita, atas apapun yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Dan yang kedua yang Santo Henricus ajarkan kepada kita itu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kalau kita tidak rendah hati, rahmat dan karya Allah tidak bisa berkarya dalam hati dan hidup kita. Kalau orang sombong, orang angkuh, tidak bisa mendapatkan inspirasi dari Tuhan, karena mereka mengklaim bahwa mereka hebat. Kemudian mereka mengesampingkan karya Tuhan atau peranan Tuhan dalam diri dan hidup mereka. Dan Santo Henricus ini salah satu pengaku iman dan sekaligus orang kudus yang hebat, yang sangat luar biasa. Dia hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, di mana iman Kristen, iman Katolik itu mendapat banyak sorotan, mendapat banyak rongrongan dari orang-orang anti-Kristen, atau disebut anti-Kristen, mereka yang tidak suka bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa ya. Kata kunci yang saya telah dari penjelasan Romo itu, orang sombong itu menutup diri akan karya Allah. Dia mengunci diri, memenjarakan diri dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah itu tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Santo Henricus ini ya. Nah, Romo, tentang pengaku iman, Romo. Apa itu pengaku iman dan bagaimana kita bisa memaknainya? Apa yang bisa kita pelajari dari gelar itu, Romo? Ya, pengaku iman ya. Kita mau mengakui iman kita di hadapan publik atau di hadapan umum. Pertama, kita harus punya relasi personal yang sangat intens dengan Tuhan, Dia yang kita imani. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengakui iman kita di hadapan umum, sementara relasi kita dengan Dia yang kita akui sebagai Tuhan itu jarang atau ada jurang, maka itu mustahil ya. Mustahil bahwa kita mau mengakui Dia sebagai
Tuhan dan Juru Selamat kita, sementara kita tidak punya kedekatan pribadi dengan Dia. Pengaku iman itu mereka yang memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan, kemudian mereka yang membuka diri terhadap Tuhan, mereka yang membiarkan dirinya untuk dipakai oleh Allah, menghadirkan kerajaannya di atas bumi ini. Berarti mereka harus punya kedekatan personal dengan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, berjuang dengan sepenuh hati untuk bisa mengamalkannya di tengah perjuangan hidup mereka di dunia ini. Lalu yang kedua, pengaku iman itu juga butuh keberanian. Keberanian dari kita, dan sumber keberanian kita itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang kita akui sebagai Tuhan. Kalau kita tidak punya keberanian, tidak bisa menimba keberanian dari Tuhan, maka kita kadang menjadi minder, kurang berani, kurang percaya diri untuk mengaku iman kita di hadapan publik. Intinya semua kembali kepada relasi kedekatan pribadi dengan Tuhan. Ya. Relasi kedekatan pribadi dengan Tuhan itulah mengaku iman. Singkatnya kita boleh maknai seperti itu, Romo ya. Lewat kehidupan kita sehari-hari maupun lewat hidup doa kita. Gimana Mbak Neneng? Nah ini apa namanya, Oma dulu nih. Nah setelah mendengar penjelasan dari Romo tentang Santo Henrikus itu, apa yang menarik dari cerita tersebut, Oma? Itu imannya Santo Henrikus, ya, itu adalah dia benar-benar memperjuangkan bagaimana kedekatan Santo Henrikus itu dengan Tuhannya. Bagaimana dia mungkin dalam pemerintahnya dia harus berjuang untuk memuliakan Tuhan dengan cara mungkin salah satunya ya kebaikannya dia ke rakyatnya. Bagaimana dia menunjukkan bahwa dengan pelan-pelan rakyat itu akan bagaimana. Menurut kira-kira ada pengalaman apa, kesaksian yang Oma pernah alami yang ada kaitannya dengan Santo Henrikus? Saya cerita lagi seperti yang dahulu dari dalam keluarga saya itu semuanya Buddha. Saya sendiri yang Katolik, dan saya mengajarkan anak-anak itu untuk tetap hidup sebagai orang Katolik. Kebetulan suami saya orangnya enggak ini ya, dibaptis juga tidak apa-apa, malah dianjurkan karena dia berpikir bahwa dengan pembaptisan dia ikut agama Katolik, mungkin anak-anak itu istilahnya tidak nakal gitu ya, karena dalam pendidikan Katolik itu kan tidak boleh nakal, tidak boleh apa. Suatu kali saya pernah kejadian itu mungkin lucu ya. Saya ajak anak-anak masih kecil-kecil, mungkin kelas belum, yang satu sudah kelas 1, yang kedua itu dan ketiga itu masih belum mengerti apa-apa. Tapi suami saya selalu menganjurkan harus ke gereja, harus ke gereja. Nah anak-anak itu dipancing, kalau kamu mau ke gereja nanti papa bikin bakso. Nah itu iman-iman yang enak sekali ya. Ada ada hadiahnya. Suatu ketika mereka itu juga nakal gitu di gereja, bergurau dan sebagainya. Saya sudah bilang karena ganggu, nggak boleh, kamu tahu itu siapa? Oh itu Tuhan mah. Nah ini rumah siapa? Rumah Tuhan. Kalau di rumah Tuhan bagaimana? Ya harus ini, harus sopan, harus apa? Nah kalau ya namanya juga anak Romo ya, anak itu sudah dikasih tahu, dia masih juga. Suatu ketika saya bilang sama Tuhan, mungkin Tuhan bisa menunjukkan ke anak-anak ini supaya mereka tahu bahwa itu di rumah Tuhan, tidak boleh nakal dan sebagainya. Nah ya kalau orang Jawa bilang dilalah ya itu ya, kita pulang, besoknya itu semua mulutnya itu ini apa, bengkak semua Romo, yang bengkak. Terus saya bilang, saya lucu banget ya, saya apa itu, saya ketika membaca kaca. ini. Bukan, saya kasih mereka belum bisa baca Romo. Saya kasih kaca, ini coba lihat ketiga-tiganya itu mulutnya bengkak. Saya tanya, kenapa kok bisa bengkak? Ya nggak tahu. Dia bilang, loh kenapa kamu kemarin? Pasti kamu ada salah sama Tuhan di rumah Tuhan. Iya mah, kita bergurau kemarin. Nah itulah itu hukuman, sedikit hukuman dari Tuhan karena kamu tidak menghormati Tuhan di rumah Tuhan sendiri. Kamu main-main, kamu bergurau. Sejak itu mereka tahu, oh iya, kalau di rumah Tuhan, kalau ke gereja kita harus sopan, kita tidak boleh bergurau. Nah itu sedikit mungkin ya dari saya yang lucu-lucu sebenarnya buat anak-anak, tapi itu memupuk iman mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk tidak
yang bagaimana Tuhan, sampai sekarang mereka tahu, oh ya kalau di rumah Tuhan itu harus begini, harus begini. Sekarang mungkin dewasa mereka bisa mengajarkan itu mungkin ke orang lain, ke anak-anak gitu, itu saja. Wah, luar biasa ya, Oma Sisil, menarik sekali. Nah, seperti Santo Hendrikus ya, yang menggunakan jabatannya untuk melayani Tuhan. Semangat ini kan jarang ditemui di zaman ini nih, Mo. Bagaimana cara menjaga sikap hati agar tertuju pada keilahian Allah di zaman ini, Romo? Dalam kaitannya dengan pelayanannya, ya. Kalau kita membahas tema ini, pelayanan ya, itu kayaknya satu kata yang kalau bisa mau dimaknai orang muda ya, terutama zaman sekarang, itu sesuatu yang kayaknya bertolak belakang dengan apa yang mereka cita-citakan. Pelayanan itu kan tanpa imbalan. Sementara orang berjuang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Maka itu, supaya orang bisa melayani dengan baik, bisa mengaku imannya dengan baik, harus ada panggilan dari hati nurani. Panggilan dari hati nurani untuk melayani. Kalau tidak membuka diri, tidak membiarkan diri untuk memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya, menggugah hati nurani, susah untuk berkarya, susah untuk melayani, apalagi di zaman yang penuh dengan persaingan. Orang bersaing untuk punya mobil yang mahal, bersaing punya HP yang mahal dan lain sebagainya. Lalu kapan orang mau melayani? Maka kita saya ya sebagai seorang imam, kemudian kita semua yang sementara melayani, kita itu harus mampu memberikan teladan hidup yang baik. Kita harus mampu mewartakan kepada mereka bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, apa yang kita butuhkan akan Tuhan lengkapi dalam diri dan hidup kita. Maka dalam Injil Yesus bilang, cari dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Tapi zaman sekarang orang mencari dulu harta dunia, Tuhan nomor 2. Nah, itu yang menjadi persoalan, tantangan di zaman sekarang. Tantangan zaman sekarang. Tantangan. Dan begitu kompleks sekali ya, tentang dunia zaman sekarang yang begitu abstrak, yang susah. Kalau memang orang tidak memiliki keteguhan dan sesuatu yang dipegang, dalam hal ini adalah iman, tentu orang bisa ngeblur, buyar, dan mungkin bisa melebur dengan kenyataan ini. Nah, Romo, ini ada kaitannya dengan cerita Oma Sisil tadi. Tentang kita misa, terus anak kecil main-main di gereja. Itu gimana, Romo? Kan ribut nih mereka, terus kita misalnya ada teriak-teriak, anak kecil nangis-nangis gitu. Maksudnya kita harus tetap fokus atau biasanya kan marahin ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi Romo. Ada tuh anak-anak kecil lah. Saya sama suami. Terus habis itu anak ganggu sekali, fokus gini-gini. Biasanya kan. Terus nah ini kebetulan suami saya tuh bukan Katolik dari kecil. Nah itu malah justru saya dengan kata-katanya dia itu malah justru buat saya jadi ini ya pelajaran hidup itu. Loh itu kan tergantung kamu mau ini fokus ke misa atau itu. Kalau kamu itu kan malah perhatianmu ke anak itu bukan ke misa, fokusmu gitu katanya. Oh iya, berarti saya kurang fokus, malah memperhatikan anak-anak itu yang ribut gitu Romo. Pandangan Romo sendiri tentang itu bagaimana? Ya, pertama ya anak-anak ya. Mereka misalnya anak-anak umur 3-4 tahun, 5 tahun itu kan mereka belum terlalu paham apa itu Ekaristi. Mereka senang karena justru di gereja mereka bertemu dengan teman-teman sebaya, mereka bisa bermain sepuas-puasnya. Kalau pengalaman saya di Bapak kan, saya di altar, mereka di lorong tengah gereja itu mereka bermain tapi tidak ribut. Mereka kejar-kejaran tapi suara tidak keluar. Dan saya pribadi ya, saya ketika merayakan Ekaristi sambil melihat itu, saya merasakan bahwa memang gereja Katolik itu komunionya kuat. Persatuan orang-orang dewasa, orang-orang tua, lansia, anak-anak, mereka menyatu untuk memuji Tuhan dengan karakter masing-masing ya, dengan karakter masing-masing. Dan Yesus bilang, biarkan anak-anak datang kepadaku. Ada yang ketika diberitahu, ada yang langsung nurut, mereka duduk sopan. Tapi anak-anak biasanya tidak lama sopannya. Ya, biasa tidak lama, gampang bosan. Dan mereka kalau tidak bergerak itu seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Jadi kita butuh konsentrasi yang sangat ekstra kalau kita bawa anak-anak ke gereja, dan kemudian kita juga membiasakan mereka untuk ke gereja, perlahan-lahan memberitahukan kepada mereka seperti cerita Oma Sisil tadi.
Kemudian anak-anak, ceritanya Oma menarik, anak-anak kemudian mengalami satu teguran halus ya dari Tuhan bahwa bibir mereka itu bengkak karena mereka ribut atau bermain di dalam gereja. Nah, itu suatu mujizat yang luar biasa. Tapi kalau kita ini ibu, ini bapak, jadi kita harus belajar karakter anak juga untuk memberitahukan kepada mereka ini rumah Tuhan, ini tempat suci, ini tempat kudus, tidak boleh main, tidak boleh ribut. Itu butuh waktu. Tetapi di satu sisi karena keributan mereka jangan sampai mereka dibatasi untuk ke gereja. Apalagi sekarang COVID sudah melanda, biarkan mereka datang. Yesus bilang biarkan mereka datang kepada, biarkan anak-anak datang kepadaku. Dan kita juga berjuang untuk dari waktu ke waktu menyadarkan mereka untuk bisa membiasakan mereka untuk bisa tenang di dalam gereja. Tapi butuh kesabaran ya Bapak Mama. Ini kan ibu tugasnya ini orang tua. Tugasnya orang tua. Sekali harus bisa mengendalikan putra-putrinya. Betul. Pak Samuel. Iya, Ibu Nenek. Dan yang saya suka dari rangkaian cerita Romo tadi tentang bagaimana gereja itu bersatu dengan anak kecil bertemu Tuhan dengan caranya sendiri. Orang tua bertemu Tuhan dengan caranya sendiri. Orang muda bertemu Tuhan dengan caranya sendiri. Mereka saling jumpa di gereja, kemudian ya happy gitu. Apalagi Romo senang kan lihat anak kecil, wah anak kecil nih. Karena ketika mereka maju terima berkat, mereka sopan. Karena berkat di sini dulu waktu COVID, kalau berkat anak-anak tidak sentuh di dahi, mereka tidak akan pulang. Karena mereka tahu berkat itu, kan dulu COVID kita dianjurkan untuk begini. Mereka tidak mau pulang, harus sentuh dahinya. Setelah sentuh dahinya, tos dulu baru pulang. Itu karakter anak-anak. Ya, jadi ketika mereka ribut di gereja, tugas Bapak Mama menyadarkan mereka. Tugas orang tua. Supaya mereka juga dari awal sejak dini iman mereka itu sudah ditanamkan dan dipupuk. Seiring bertumbuhnya fisik, iman mereka juga diharapkan bertumbuh dengan baik. Luar biasa ya, menyentuh sekali ini ceritanya dan sangat cocok untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di rumah. Barangkali hari ini nonton ya, pas sekali temanya ya, pas. Bahasan kita. Oke, Oma, ada yang mau disampaikan lagi atau mau bertanya kepada Romo? Belum ya. Saya banyak masalah karena saya nggak belajar. Saya merawat orang sakit. Itu juga panggilan, Oma. Merawat orang sakit itu panggilan. Iya, karena butuh kesabaran, Oma. Butuh butuh kerendahan hati, Oma. Karena orang sakit itu biasanya emosionalnya tidak stabil ya. Mereka cepat marah. Minta ini harus cepat. Kita yang sehat, itu juga panggilan ya Oma ya. Jadi Oma luar biasa di waktu usianya yang sudah senja juga masih melayani orang sakit ya. Orang muda saja susah melayani orang sakit. Nggak sabaran. Kebetulan aja dia pas di sini pas sakit gitu loh. Iya. Tapi Oma tidak merasa terbebani kan dia mengunjungi Oma lalu sakit. Ya sedikit sebagai manusia saya Manusiawi sekali ya Romo ya. Sangat manusiawi. Cuman saya ada satu Romo kebetulan itu saya ikut mobilnya beliau. Dia bilang ada satu kesombongan iman. Dia bilang gitu. Apa itu kesombongan iman? Kita nggak ada. Adakah istilah kesombongan iman itu? Ada Oma. Jadi kalau kita ini itu apakah seperti itu Romo? Jadi kalau kita ada kegiatan gereja atau apa, kita nggak mau ikut ya, biar dia, saya mesti repot, itu nggak boleh Romo. Itu kesombongan iman, benar Romo seperti itu? Oma, kesombongan iman itu contoh ya Oma, misalnya pribadi ini dia rajin berdoa, rajin ke gereja, dan kemudian dia mengklaim orang lain yang malas ke gereja itu orang berdosa. Itu bagian dari kesombongan iman. Dia merasa dirinya paling benar di hadapan Tuhan, sementara orang lain di bawah dia imannya. Kemudian yang seperti Oma cerita tadi itu lebih pada kemalasan iman Oma, bukan kesombongan iman, kemalasan. Dia mengakui diri orang beriman, tetapi dia tidak mau bergabung dalam komunitas orang Katolik untuk terlibat dalam pelayanan di KBG atau di lingkungan atau di gereja. Itu malas Oma. Kemalasan. Imannya tidak produktif. Ya, imannya tidak produktif, maka dia
dia malas untuk beraktivitas dalam kaitan dengan kegiatan kerohanian. Ada poin-poin baru yang kita dapat nih. Kesombongan iman, kemalasan iman. Menarik itu, kesombongan iman. Kemalasan iman. Kemalasan iman, Iya. kesombongan iman. Atau kan yang sibuk-sibuk di gereja pelayanan biar bisa dilihat orang banyak gitu. Oh, itu Bisa bagian disebut dari itu kesombongan iman. Iya, kesombongan iman juga. Iya. Lebih pada kadang mereka mau mencari perhatian. Betul sekali. Nanti kita gosip. Sampai kemana-mana. Pengaku iman. Pengaku iman. Tapi lewat mereka bekerja di gereja juga mereka mengungkapkan bahasa orang Katolik dan saya harus melayani sesama, misalnya lewat dekorasi, lewat kor, apalagi Bu Neneng kan dirigen. Iya. Itu juga bagian pengaku iman. Benar. Itu pengaku iman. Pengaku iman. Iya. Menunjukkan bahwa Dia orang beriman Oh, dan dia harus selalu dekat dengan gereja. iya. Betul, wah luar biasa sekali ya. Ada tambahan? Saya sangat puas dengan uraian-uraian dari Romo, cerita Oma Sisil, menambah insight baru dan merangkai sebuah cerita-cerita baru dalam hidup saya gitu ya. Sebagai host di sini saya juga belajar banyak tentang teladan iman. Keren sekali ya? Ya, keren, sangat keren. Nah, supaya iman kita semakin kuat, ya sebelum juga mengakhiri acara hari ini, mohon kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa penutup Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Murah, bersama Santo Henrikus kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang kami terima sepanjang hidup kami. Teristimewa pertemuan kami pada pagi ini, semoga apa yang telah kami bicarakan, teladan hidup Santo Henrikus, mampu menginspirasi kami, menjiwai kami dalam tugas dan karya pelayanan kami masing-masing. Berkati Oma Sisil untuk tetap setia merawat saudara yang sakit. Berkati juga Bu Neneng setia sebagai seorang istri dan juga setia melayani di gereja. Dan juga berkati Mas Samuel, semoga setia pada rumah tangga, pada tugas dan karya pelayanan yang telah dipercayakan gereja kepadamu. Berkati juga Sosietas Santa Clara, para oma opa, volunteer, semoga selalu diberi kesehatan, kesetiaan, dan kerendahan hati di dalam melayani sesama, terutama dalam melayani para orang tua, opa oma. Semoga semangat kami menjadi inspirasi bagi opa oma untuk tetap mensyukuri rahmat Tuhan lewat apa yang mereka alami, dan juga berkati kami, mampukan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, menemukan Tuhan dalam setiap pengalaman dan peristiwa yang kami alami, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Berkati seluruh perjalanan hidup kami di hari-hari yang akan datang, agar kehadiran kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga kita semua, perjuangan kita untuk mengakui iman kita di hadapan umum dan memperkenalkan Yesus kepada semakin banyak orang, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Terima kasih banyak. Oma Sisil, dan pemirsa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube. Dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ini. Orang Kudus.